Balas dendam membawa cinta. Bab 173. Identitas tiang. Bagian 3. Santo pun menyilang kaki, menghidupkan rokok dan berkata, "Jangan melakukan sesuatu yang merusak keluargaku." Nicole pun mencium bau rokok pun mengerutkan dahi dan berkata, "Kamu juga jangan melakukan hal yang merusak keluargaku." Santo mendengar ucapan Nicole pun terkejut. Di benaknya, Nicole selalu tenang, sangat jarang marah, dan selalu dingin padanya. Masih ingat, di malam pertama wanita ini dengan dingin berkata, "Dia sedang datang bulan." Satu kata pun pergi ke kamar lain. Santo pun tidak pernah melihat wanita sehebat ini. Lalu dia pun kadang-kadang bermain di luar dan keluar di berita. Namun dia tetap dingin dan kadang berkata, "Jangan sampai terkena penyakit dan menyisakan benih di luar. Saat itu jangan salahkan aku." Ucapan seperti ini sangat cocok dengannya. Hari ini jarang-jarang dia emosi. Santo pun terpancing dan berkata, "Nicole, kita melahirkan seorang anak ya. Kamu tidak akan membiarkan keluargaku tidak ada turunan kan?" Sesuai dugaan, Nicole terdiam. Namun ucapannya malah tidak sesuai dugaan. "Baiklah." Santo pun menjadi senang. Namun ucapan Nicole selanjutnya pun mematikannya. "Dengar-dengar bayi tabung di Amerika tidak buruk. Kita cari waktu dan pergi ke sana," ucap Nicole dengan dingin dan tidak berekspresi. "Nicole, jangan lupa, kamu itu adalah istriku." Di dahi Santo pun terlihat urat. Nicole masih terlihat dingin. Dia berkata, "Kita bagaimana menikah, kamu juga jelas. Jangan berpura-pura," ucap Nicole terlihat sangat santai. Namun Nicole sama sekali tidak memperdulikan Santo dan naik ke atas lalu masuk ke kamar. Sekarang dia sedang memikirkan hal lain. Jenny muncul di sini dan menyelidiki tempat tinggalnya. Jika Santo mengetahui ini, akibatnya akan di luar pemikirannya. Sampai saat ini dia tidak lupa akhir dari beberapa pria yang dia temui di klub. Nicole pun merasa kacau. Santo juga. Jenny yang berada di mobil juga. Malam ini sangat kacau. Jordi pun melihat mobil di sampingnya. Di dalam mobil itu ada Jenny. Jenny sudah berhenti lama di sana. Jordi tidak berani bergerak sedikit pun di sini, karena ini adalah tempat pemerintahan. Selain dia tidak ingin hidup lagi, dan dia juga mungkin akan merusak keluarganya. Namun Jenny datang ke sini, ada apa? Dan berada di sini beberapa jam. Saat itu bulan sudah muncul. Jenny pun memutuskan untuk turun dari mobil. Berjalan menuju rumah Santo, lalu memencet bel. Di layar muncul wajah Jenny. Pengurus melihat dua orang yang sedang makan dan berkata, "Ada teman Nona Nicole." Nicole mengangkat kepala, dengan cepat menunduk dan berpura-pura makan. Lalu dengan tenang berkata, "Persilahkan dia masuk." Nicole pun meninggalkan ruang makan, menyuruh Jenny ke kamar buku. "Tuan Santo," wanita itu turun dari mobil yang mengikuti nyonya, ucap pengurus mengatakan di telinga Santo.
Tian dan Reza pun di dalam penglihatan Cindy dan Dion bermain dengan senang. Mereka berdua pun berada dalam lingkungan yang senang. Dion, apakah kamu merasa rambut Tian ada yang berbeda? Cindy melihat Tian lama dan berkata, awalnya di poni Tian ada beberapa, sangat lucu. Sekarang sudah tidak ada. Pantesan hari ini merasa ada yang aneh. Dion melihat Tian yang sedang bermain dan berkata, iya ya, sepertinya ada yang kurang. Mereka berdua pun merasa bingung. Dan di sisi lain, Ibu Dion tidak ingin mengganggu mereka. Dia pun membawa rambut Tian dan tidak menunggu lagi. Sudah sampai saat ini, dia harus mengetahui apakah Tian adalah anak Dion. Dia selalu meragukan, terutama 1 tahun ini. Tian sama sekali tidak menyerupai Dion. Cindy, wanita itu sebelumnya bekerja di klub malam, bisa membuat Dion jatuh padanya. Memang sangat hebat. Hasil DNA harus menunggu, dan terhadap Ibu Dion hanyalah waktu setengah hari. Bibi Rina, bagaimana kamu menjaga Tian? Kenapa rambutnya seperti ini? Dion pun dengan nada yang sangat serius. Walaupun Tian bukan anak kandungnya, namun dia melihatnya dari kecil. Dia pun memiliki perasaan padanya. Apakah pelayan tidak menjaganya dengan baik? Bibi Rina mendengar ucapan Dion pun dengan takut menjawab. Nyonya yang melakukannya. Kami juga tidak tahu mengapa. Apa? Ibuku? Dion tidak yakin bertanya. Dion mengerutkan dahi dan menyuruh Bibi Rina pergi. Cindy melihat Dion teringat. Apakah... Dion terdiam. Melihat Cindy berkata, mungkin ibuku dulu meragukan identitas Tian dan hanya dihalangi olehku. Dan sekarang dia... Cindy pun bersandar di pelukan Dion dan berkata, sekarang kita juga sudah memiliki anak kita sendiri. Bagaimana jika mengatakan semuanya pada ibumu? Aku rasa dia akan memiliki perasaan pada Reza. Dion mengerutkan dahi melihat Reza. Ya, sekarang mereka memiliki anak sendiri. Walaupun ibunya tahu Tian tidak memiliki orang tua juga tidak apa-apa. Mereka berdua pun memutuskan. Ibu Dion melihat kertas di tangannya. Dia bahkan sudah tertipu begitu lama. Dan Dion tahu akan hal ini. Wanita ini tidak peduli apakah dia meneruskan turunan atau tidak, juga tidak akan membiarkannya masuk ke keluarganya. Tidak peduli Dion betapa mencintainya. Dion, Cindy. Ibu Dion tersenyum dingin melihat mereka. Dia pun memberikan kertas itu di wajah Dion. Dion, lihatlah. Tian itu bukanlah anakmu.